Kenikmatan tertinggi menjadi orang bodoh ilmu agama, tetapi kaya harta, bisa membeli ribuan santri, bahkan membeli ustadznya, bahkan juga membeli kiainya. Sehingga menjadi orang yang bodoh ilmu agama, tetapi kaya harta itu adalah kenikmatan yang tertinggi. Kenapa kenikmatan yang tertinggi? Karena namanya orang bodoh itu kan tidak ngerti apa-apa, sehingga hidupnya enjoy saja. Apalagi ditopang dengan harta yang melimpah ruah, bisa berbuat apapun dia, karena juga tidak tahu tentang rambu-rambu ilmu agama. Entah itu rambu-rambu merah, rambu-rambu kuning, hijau, pokoknya tendang saja. Beda dengan orang yang alim ilmu agama, hidupnya serba dibatasi oleh pengetahuannya. Ilmunya telah membatasinya, mau begini nggak boleh, begitu nggak boleh, begini nggak boleh. Apalagi orang alimnya sudah kere, miskin harta, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, dan tidak punya harta, menderita dia. Oleh sebab itulah mayoritas umat Islam Indonesia itu prinsipnya yang penting kaya harta. Masalah bodoh agama nonsen, enggak peduli. Kalau sudah kaya harta kan bisa beli tuh tanah-tanah di mana-mana. Dirikan pondok pesantren, yayasan pendidikan. Datangkan anak-anak yatim piatu, anak-anaknya orang fakir miskin. Kemudian kita datangkan para ustadz dari pondok-pondok pesantren plus kiainya. Diboyong di situ, digaji semuanya. Kemudian kita setiap hari bisa ongkang-ongkang di depan rumah, memakai peci haji, pakai sorban, pakai jubah. Setiap hari para santri disuruh berbaris untuk mencium tangannya, maka dialah yang akan disebut sebagai seorang kiai, seorang syekh. Padahal mimpin doa saja enggak becus. Apalagi kok ngerti mubtada khobar, lawang membaca doa saja enggak becus. Bahkan bacaannya itu tidak fasih sama sekali. Dan dialah yang menentukan yayasan pendidikannya itu. Semua ustadznya diatur oleh dia. Semua kiainya harus nurut sama dia. Apalagi kok cuma santri. Inilah ternyata harta kekayaan itu mampu membeli segalanya. Dan ini menjadi cita-cita mayoritas umat Islam Indonesia. Astaghfirullahaladzim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau zaman dahulu nih, ini ceritanya para guru-guru kita, para masyayikh kita. Zaman dahulu itu di Indonesia yang namanya pendiri pondok pesantren itu syaratnya harus alim alamah. Alim alamah dan ahli tirakat, ahli berpuasa, ahli tahajud, ahli macam-macam, dan harus alim berbagai macam kitab-kitab kuning gundul. Itu zaman dahulu. Makanya para santri yang ingin mendirikan pondok pesantren zaman dahulu itu syaratnya harus mondok bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat hingga ke Banten, bahkan ke Timur Tengah. Baru setelah itu mendirikan pondok pesantren. Tetapi kalau zaman sekarang nggak usah begitu-begituan, orang bodoh saja yang nggak tahu tentang bedanya alif dan hamzah. Ini kan bodoh nih, kalau orang nggak ngerti bedanya antara alif dan hamzah, apa itu alif, apa itu hamzah, nggak tahu bedanya, tapi kok mendirikan pondok pesantren, kan orang bodoh. Orang bodoh begitu itu. Hanya hartanya sajalah yang menjadikan dia seperti seolah-olah orang pinter ilmu agama. Seolah-olah tapi ya, yang ngerti kan para kiai, para ulama yang alim. Dan kami sendiri Al-Fakir Tamu Alim ini sudah ngerti dan merasakan di mana-mana. Di mana-mana. Setiap kami diundang, Masya Allah, ini kiainya iya. Kiainya nih iya, mimpin yayasan mulai dari MI, Madrasah Ibtidaiyah, ada sanawiyahnya, ada aliyahnya. Tetapi membedakan antara alif dan hamzah enggak ngerti. Apalagi membedakan antara alif mamdudah dan alif maksurah atau alif layyinah. Bedanya alif saja enggak tahu, tapi punya pondok pesantren, Masya Allah. Kemudian yang lebih parah lagi nih, kan mayoritas umat Islam Indonesia itu masih sangat awam sekali. Dan mereka kalau menitipkan anak-anak mereka, putra-putri mereka di yayasan tersebut, di pondok pesantren tersebut,
Orang-orang awam itu mengira nanti anak saya sudah keluar alim, alamah, pinter pokoknya tentang ilmu agama. Masya Allah. Masya Allah, inilah menjadi fitnah yang besar. Anaknya memang kelihatannya di pondok, tetapi bukan ilmu pesantren yang diajarkan. Iya, memang namanya pondok, tetapi bukan ilmu pesantren. Makanya para ulama zaman dulu itu membedakan antara pondok dan pesantren. Kan banyak nih pondok di Jakarta, ada pondok Pinang, ada pondok Indah, ada pondok Bambu, ada pondok macam-macam, tapi bukan pesantren. Makanya sekarang ini banyak di mana-mana nih, banyak pondok pesantren namanya, tetapi isinya memang pondok. Muatan pelajarannya bukan muatan pelajaran pesantren. Ini dia yang perlu diketahui. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan mau ditipu oleh orang-orang seperti itu. Memang kelihatannya pondok pesantren, tetapi kiainya itu nggak ngerti apa-apa. Bagi orang awam dianggap kiai, wong namanya orang awam. Lah rata-rata mayoritas umat Islam Indonesia itu sangat awam. Orang baru baca Fatihah agak fasih sedikit, ngerti tentang dalil Quran hadis 1-2 aja sudah dianggap ustadz. Karena memang kualitas umat Islam Indonesia itu sangat terlalu rendah di bawah rata-rata. Oleh sebab itu kami Al-Faqih Mu'allim merasa punya kewajiban untuk memberikan peringatan, nasihat. Karena guru kami sendiri Masya Allah senantiasa wanti-wanti. Guru kami Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullahu ta'ala itu sudah berkali-kali wanti-wanti. Paling enak di akhir zaman itu walaupun tidak bisa ngaji, asalkan punya yayasan, punya MTS, punya madrasah aliyah, kemudian ada asramanya. Anak-anak setiap hari disuruh berbaris nyiumin tangannya, dialah yang disebut kiai. Bajunya berjubah, pakai kopiah haji, kemudian gamisnya besar. Wah, setiap hari sambil membawa tasbih. Masya Allah, inilah fitnah. Oleh sebab itulah, sekali lagi, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sekarang ini mumpung ada channel YouTube ya, channel YouTube namanya Tafsir Al-Mu'allim. Tafsir Al-Mu'allim. Kita semuanya nih berkewajiban untuk belajar tentang Al-Quran Karim. Mumpung sudah ada Tafsir Al-Mu'allim, ayo pelajari mulai dari surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat-surat pendek dulu lah, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq. Pelajari satu-satu supaya kita ngerti apa itu ilmu agama. Sehingga nanti kalau kita memondokkan anak-anak kita, menitipkan anak-anak kita di lembaga yayasan pondok pesantren, kita akan tahu anak kita uji coba. Ngerti enggak apa ini alif apa? Ini alif maksuro, iya ngerti. Ini alif apa? Ini alif mamdudah ngerti. Lah kalau orang tuanya nggak ngerti, ya perasaannya dia anaknya di pondok pesantren, tetapi itu bukan pesantren, hanya pondok saja.